Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo, tentunya masih dalam channel Singo Deso. Bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan tentunya dilancarkan usahanya. Amin. Dalam video kali ini, channel Singo Deso akan memberikan sebuah informasi, yaitu tentang kami yang berada di Korea, pekerja yang berada di Korea. Terutama buat kawan-kawan yang masih berada di Indonesia dan berjuang mau bekerja ke Korea, baik itu yang masih berada di belajar di LPK ataupun yang sudah lulus dari LPK dan menanti proses bekerja ke Korea melalui tes KLPT yang akan diselenggarakan di Indonesia tentunya ya. Nah, berita ini sebenarnya tidak menyenangkan sekali buat kawan-kawan. Kenapa? Karena kami yang sudah bekerja di Korea dapat perpanjangan secara otomatis dari pemerintah Korea selama 1 tahun lagi. Jadi kalau yang tahun kemarin itu ada perpanjangan 1 tahun secara otomatis dan ada juga pertambahan juga perpanjangan otomatis 50 hari. Tapi saat ini mulai periode 1 April sampai 31 Desember 2022 ini, kembali lagi pemerintah Korea memberikan perpanjangan secara otomatis buat yang habis kontrak rentang antara 13 April sampai 31 Desember ini, yang baik yang kontrak 4 tahun 10 bulan, yang habis kontrak 3 tahun, itu dapat perpanjangan secara otomatis 1 tahun. Nah, perpanjangan otomatis tahun 2022 oleh pemerintah Korea yang diberikan kepada pekerja asing di Korea itu bisa dicek seperti ini ya. Tanggal selesai kontraknya kerja antara rentang 13 April sampai 30 Desember 2022. Yaitu yang habis masa kontraknya 3 tahun itu untuk tahun ini dapat perpanjangan secara otomatis 1 tahun. Terus kemudian yang selesai kontraknya 4 tahun 10 bulan untuk tahun ini juga dapat 1 tahun perpanjangan secara otomatis. Yang selanjutnya adalah yang selesai kontrak kerjanya tanggal 13 April sampai 30 Juni 2022. Selesai kontraknya 3 tahun plus 1 tahun perpanjangan untuk tahun kemarin, itu untuk tahun ini dapat 50 hari perpanjangan. Terus selanjutnya adalah selesai kontrak kerja antara rentang 13 April sampai 30 Juni 2022. Selesai kontraknya 4 tahun 10 bulan plus 1 tahun perpanjangan otomatis tahun kemarin, itu untuk tahun ini dapat 50 hari perpanjangan otomatis. Terus yang terakhir adalah yang sudah dapat perpanjangan, yang sudah selesai kontrak 4 tahun 10 bulan plus 1 tahun perpanjangan untuk kemarin dan plus 50 hari untuk tahun ini tidak ada perpanjangan atau tidak dapat perpanjangan. Nah, jadi seperti itu kira-kira prosedurnya. Nah, selanjutnya bagi yang ada tunggakan asuransi kesehatan, asuransi atau sangge bohong atau pajak dan lain-lain, segera dilunasi dulu agar mendapat perpanjangan secara otomatis ini yang diberikan oleh pemerintah Korea. Secara logika itu menghambat proses kawan-kawan yang mau bekerja ke Korea. Nah, kemungkinan karena selama pandemi ini pemerintah Korea itu tidak memberikan atau melaksanakan ujian KLPT dimanapun, negara manapun. Jadi kurang lebih vakum dalam 2 tahun ini ya. Jadi kemungkinan sekarang sudah mulai ada pemberangkatan secara normal, baik itu dari negara manapun yang mau bekerja ke Korea, termasuk dari Indonesia, itu meskipun beberapa puluh orang sekali pemberangkatan, itu sudah mulai normal. Akan tetapi mungkin stoknya di setiap negara yang sudah lulus proses-proses dan sebagainya untuk bekerja ke Korea itu terhambat. Karena yaitu tadi, selama 2 tahunan ini pemerintah Korea vakum tidak melaksanakan ujian KLPT yang diselenggarakan di semua negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke Korea. Mungkin seperti itu ya. Nah, tapi jangan patah semangat buat kawan-kawan yang masih berada di Indonesia yang mau berproses kerja ke Korea. Karena di Korea itu saya rasa, yang saya ketahui, tidak akan mungkin tidak membutuhkan tenaga kerja asing. Jadi tetap sangat membutuhkan tenaga kerja asing, terutama di bidang konstruksi,
manufaktur ini yang paling utama di manufaktur ya. Karena apa? Karena rata-rata pekerja asing itu di Korea itu memang dikerjakan di bagian yang kotor, yang kerjaannya cepat, yang berat, dan lain sebagainya seperti itulah, yang angkat-angkat seperti itu. Jadi kemungkinan besar orang Korea itu yang tidak mau bekerja di situ itu dikasihkan ke orang asing, terutama ya seperti kita-kita ini pekerja Indonesia, pekerja Filipina, Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi informasinya seperti itu. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.